ini menarik. Ini tentang sholat tahiyatul masjid, di mana bunyi hadisnya begini, barusan dibaca oleh Ustaz Faisal riwayat Imam Muslim. Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, hendaklah sholat terlebih dahulu 2 rakaat sebelum duduk. Nah, oleh sebagian besar ulama difahami hadis ini tentang sholat tahiyatul masjid itu disunnahkan untuk dilaksanakan. Nah, karena di sini sifatnya perintah, yaitu falyarka rakaataini, maka rukuklah, maksudnya maka sholatlah 2 rakaat. Ada ulama besar yang memahami perintah Rasulullah falyarka rakaataini, sholatlah 2 rakaat, seperti Al-Imam Dawud Al-Zahiri. Itu sholat tahiyatul masjid, fatwa dari Imam Dawud Al-Zahiri, hukumnya wajib. Karena memang memahami hadis itu ya apa adanya. Orang Nabi bilang sholatlah 2 rakaat gitu Pak Jumidin. Jadi memang ulama-ulama dari garis yang namanya Zahiriyah itu acap kali memahami perintah, ya udah perintah, nggak usah lah dibolak-balik sunnah lah inilah. Ya kalau udah perintah ya kelaksanain. Kata ulama-ulama dari kalangan Zahiriyah, termasuk diantaranya Imam Daud Al-Zahiri. Nabi kan nyuruh, Nabi kan merintah, sholatlah 2 rakaat. Lah kalau perintah laksanain, wajib berarti, kata fatwa dari Imam Daud Al-Zahiri. Tapi sebagian besar atau mayoritas para ulama memberikan fatwa bahwasanya sholat sunnah tahiyatul masjid itu memang hukumnya sunnah. Nah, ini yang ketiga Pak Sobari, yang boleh jadi sebagian dari kita juga melupakan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid, padahal masih longgar waktunya. Nah, ini penting. Nah, yang menarik tadi ada penjelasan Imam Nawawi, barusan dibaca oleh Ustaz Faisal. Kalau kita masuk masjid kok tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu kita kena hukum makruh. Kata Imam Nawawi yang baru dibaca barusan itu oleh Ustaz Faisal. Orang Islam yang masuk masjid ini Pak Jiyata, kagak sholat tahiyatul masjid, misalnya di Masjid Al-Muqarrabin itu Pak Muhyiddin, kena dia hukum makruh. Pak Imam, makruh hukumnya tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Itu fatwa Imam Nawawi, barusan dibaca di dalam kitab Al-Minhaj oleh Ustaz Faisal. Cuma jenis makruhnya, porsi makruhnya namanya makruh tanzih. Itu Pak Rahman, namanya makruh apa Pak Fauzi? Makruh tanzih. Andri, namanya makruh tanzih. Makruh tanzih itu apaan sih? Makruh yang mendekati halal, artinya lebih dekat kepada mubah maksudnya. Karena nanti ada makruh namanya makruh tahrim. Itu makruh yang mendekati haram. Jadi ada 2 jenis makruh. Yang pertama makruh tanzih.
tanzih, dekatnya mubah. Yang kedua makruh tahrim, mendekati haram. Nah, kalau kita tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid, Imam Nawawi berfatwa kita kena hukum makruh, yang makruhnya namanya makruh tanzih. Namun meskipun makruhnya namanya makruh tanzih, ya jangan kita remehkan. Ini kan bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Erik masuk masjid, laksanain. Kalau memang masih longgar waktunya. Penjelasan kita, kalau nggak longgar, misalnya kita harus memilih 2 rakaat antara tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah, mana yang kita pilih? Kalau sunnah qobliyahnya itu qobliyah yang muakkadah, sholatnya langsung sholat qobliyah. Tapi kalau tidak muakkadah seperti seperti qobliyah asar, seperti qobliyah maghrib, sholat tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid sunnahnya muakkadah. Kalau memang kita hanya punya waktu sebelum iqamah itu 2 rakaat saja, karena sekarang sebagian besar masjid itu kan ada apa tuh namanya ini, penunjuk arah tuh ya, kalau timer ya, kalau habis adzan ada tuh langsung tet, termasuk Masjid Agung Al Barkah. Nah, biar kita dapat semuanya, datang ke masjidnya buru-buru, Mas Eko, cepetan. Kita cepat-cepat datang ke masjid agar dapat 2 tahiyatul masjid juga qobliyah, apakah itu zuhur ataukah misalnya subuh, apalagi dapat dua-duanya, atau qobliyah maghrib atau qobliyah asar, dua-duanya semua ya. Jadi semua sholat itu yang fardu itu ada qobliyahnya ya. Setiap sholat fardu itu ada qobliyahnya, termasuk qobliyah maghrib, termasuk qobliyah asar. Jadi ada yang memahami itu makruh atau enggak ada, karena membaca hadis yang dhaif tentang qobliyah asar. Itu hadisnya yang katanya enggak ada qobliyah asar, itu hadisnya dhaif. Pakai yang sahih, yang muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baina kulli adzanaini salatun. Setiap di antara 2 panggilan, maksudnya 2 panggilan itu antara azan dan iqamah ada salat, maksudnya salat qobliyah. Gitu. Salat, apa susahnya salat? Sampai di Masjid Al-Azhar itu saya tegur jamaah, karena setiap saya ngajar hari Kamis malam Jumat di Al-Azhar Kalimalang sini, itu ada jamaah nggak pernah sholat qobliyah isya. Lah ini mah bukan, ini berarti jadi mindset dia. Jadi dia mungkin pikir nggak ada sholat qobliyah, apakah qobliyah asar atau qobliyah isya. Akhirnya saya sampaikan, saya karena mengajar hadis juga, bahwa sholat yang sifatnya wajib 5 waktu itu semuanya ada qobliyah dan semuanya sunnah, termasuk qobliyah maghrib. Malah kalau ini riwayatnya sampai 3 kali Rasulullah sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi. Berapa kali itu? 3 kali. Itu riwayat Imam Bukhari. Salatlah kalian qobliyah maghrib, salatlah kalian qobliyah maghrib, salatlah kalian qobliyah maghrib. Untung Nabi kasih imbuhan liman sya.
Sholatlah kalian sebelum maghrib, maksudnya qabliyah. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Sholatlah kalian sebelum maghrib 3 kali. Shollu qoblal maghribi, shollu qoblal maghribi, shollu qoblal maghribi. Tapi belakangnya ada liman sya'a, bagi yang mau melaksanakan. Kemudian dikasih riwayat lagi oleh Imam Bukhari, kenapa Nabi mengucapkan liman sya'a? Khasyata ayyattakhidahan nasu sunnatan. Sunnatan maksudnya tariqatan lazimatan. Nabi bilang liman sya', jangan sampai ini dijadikan sesuatu yang sifatnya kudu, harus, mesti. Makanya Nabi bilang liman sya'. Jadi qobliyah maghrib itu sunnah, qobliyah asar itu sunnah, qobliyah isya itu sunnah. Hadis jelas dari muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya kembali kepada tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini sunnatun wa mustahabbatun fi jami'il ahwal. Sholat namanya tahiyatul masjid itu dianjurkan kapan saja. Tempatnya udah jelas masjid. Kapan saja. Tidak ada auqatun nahyi, tidak ada waktu-waktu yang dilarang, meskipun ada auqatun nahyi lis shalah. Meskipun memang ada waktu-waktu dilarang sholat, tapi ada terkecualinya. Tahiyatul masjid. Setiap kali kita masuk masjid, kapanpun itu waktunya, meskipun ba'da asar, meskipun ba'da subuh, kalau kita masuk ke satu masjid, itu kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat namanya tahiyatul masjidi. Ini penting. Ada memang ulama yang berfatwa bahwasanya sholat tahiyatul masjid makruh dilaksanakan di waktu-waktu yang memang ada larangan untuk sholat, seperti Al-Imam Abu Hanifah, seperti Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Satu ulama dari Kufah, satu ulama dari Mesir. Dari Kufah Abu Hanifah, dari Mesir Imam Laits berfatwa nggak boleh sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dimana di situ kita makruh, dilarang untuk melaksanakan sholat. Tapi oleh jumhur ulama diberikan satu penjelasan. Itu kan yang ada larangan yang tanpa sebab. Kali ini kan ada sebabnya, apa? Kita masuk masjid. Lain kalau ba'diyah, nggak boleh. Emang kalau ba'diyah asar, ba'diyah subuh, ba'diyah. Kalau Nabi pernah melaksanakan sholat setelah subuh, itu Nabi mengkodok sholat. Sholat apa? Qobliyah subuh, karena saking pentingnya. Karena selalu Nabi laksanain apa? Sholat qobliyah subuh. Jadi satu saat Rasulullah melaksanakan sholatnya setelah subuh, tapi bukan sholat ba'diyah. Nah, Rasulullah nggak begitu. Ada yang zahmah. Nabi memang, kata tadi Pak Rahman, pernah nggak Nabi kesiangan? Iya, pernah. Karena begitu letihnya perang Hunain. Perang Hunain itu karena begitu letih, kan malam-malam Rasulullah kan jalan, bukan di Madinah, bukan di Masjid Nabawi. Nabi udah bilang sama Bilal, kamu ronda, ntar kamu tugas bangunin. Yang ronda bablas juga. Jadi sudah mulai
matahari itu naik, Rasulullah baru terbangun dengan para sahabat beliau. Dan Rasulullah laksanain sholat di saat matahari sudah naik, sholat subuh qadha. Kenapa? Kan tertidur. Jadi itu juga satu, memang sudah Allah arahkan, Allah tidurkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu ya dalam waktu yang hanya beberapa saat dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita, nah gitu, jangan begitu. Ya kalau tanya, emang Nabi pernah telat subuh? Iya pernah. Pernah Nabi telat subuh. Ya. Tapi ada asbabnya. Karena begitu letihnya. Satu perangan namanya perang Hunain. Nah, balik lagi ke sholat tahiyatul masjid. Itu kapan saja kita laksanakan. Bahkan tadi penjelasan Imam Nawawi ini, ada seseorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang ke masjid ketika hari Jumat. Nabi di tengah-tengah khutbah dia baru datang, duduk barusan di misalnya. Sama Nabi dibilang, ya fulan qum farka rak'atain. Fulan, qum, bangun, farka rak'atain. Salat kamu 2 rakaat. Maksudnya salat tahiyatul masjid. Memang saya tidak pungkiri ada beberapa catatan di dalam kitab kuning. Ya, kitab kuning. Itu catatan tentang larangan ketika khutbah Jumat untuk sholat duduk aja. Ada. Kalau kita ngaji kitab kuning, mungkin saya sampaikan ini boleh jadi di antara jamaah ada yang dulu pernah mondok di pondok tradisional. Akan saya sampaikan. Itu satu fatwa dari ulama. Tapi bicara fatwa itu ada yang kemudian as-sahhul aqwal, fatwa yang paling sahih. Nah, kalau kita bicara fatwa yang paling sahih, yang paling valid, bahwa ketika kita terlambat datang Jumat, kemudian imam lagi khutbah, apakah kita duduk ataukah sholat 2 rakaat? Yang asah itu kita tetap sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, meskipun khatib sedang naik mimbar. Memang ada hadis, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub faqad laghauta. Kamu ngomong aja sama temen nih, ngomong perkara ngasih tahu, diam loh. Lah kita yang ngomong diam, gitu kita udah lago, namanya kita punya Jumatan. Nggak ngomong, main-mainin tangan tuh, ngeng. Lago kita tuh Jumatnya. Betul ada hadis itu, betul. Itu juga riwayat Imam Bukhari. Tapi ini pengecualian, kekhususan. Artinya apa? Ada dalil, ketemu dalil lagi, gitu loh. Kan sama-sama dalil. Yang itu dalil sahih, riwayat Imam Bukhari. Ini juga dalil, riwayat Imam Bukhari juga. Nah, ini umum tadi itu. Kalau khatib lagi naik mimbar, jangan ngapa-ngapain, jangan ngomong, jangan melakukan gerakan. Kalau kamu begitu, kamu berarti sholatnya sia-sia, Jumat kamu sia-sia. Ini ada hadis, ada orang duduk sama Nabi dibilang, qum farka' raka'ataini, bangun kamu, sholat 2 rakaat. Itu kemudian juga dijadikan diskusi di kalangan para ulama.
itu jangan-jangan hadisnya sudah mansukh. Enggak. Oh, itu hadisnya mungkin ada muqayyad. Enggak. Itu dibahas oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, sampai berlembar-lembar itu, untuk menepis hal-hal yang boleh jadi itu hadis, tapi mungkin ada bahasan ini itu segala macam, semua enggak ada. Artinya kesunahan untuk melaksanakan sholat namanya tahiyatul masjid tetap ada meskipun di hari Jumat di saat khotib sedang naik mimbar. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, oleh Imam An-Nawawi, semua ada penjelasannya. Meskipun memang tadi saya katakan ada juga memang fatwa di satu kitab yang kita sebut kitab kuning. Jangan, udah duduk aja, dengerin tuh khutbah. Mengapa? Malaikat aja kata dengerin, lagi sholat lagi. Ya itu memang ada juga kadang perdebatan tuh. Di masjid mana, di masjid itu, di kampung, wah. Tapi kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama, kelar semuanya, ada solusinya. Demikian Al-Fatihah.